Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya dalam acara Kongko bareng komunitas. Dan kali ini luar biasa, kita kehadiran tamu bapak-bapak yang super gagah dari Iron Buffalo Bikers, Klub Motor Antik Solo Raya. Apa kabar hari ini bapak-bapak? Baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Sehat. Karena naik Di samping motor terus. Harus sehat kalau naik motor terus ya. Di samping saya ada Pak Suryo, kemudian ini adalah Pak Panji. Pak Suryo sebagai ketuanya, Pak Panji ini adalah sebagai sekretarisnya. Sudah kelihatan anak motor banget ya. Yang kurang saya kayaknya. Nantilah saya ikutan touring boleh ya Pak ya. Kita ngobrol santai aja hari ini. Kalau ngomongin soal motors, ini kan kaitannya sama touring biasanya. Nah, ini yang menarik adalah komunitas Iron Buffalo Bikers ini adalah komunitas motor antik Eropa, Amerika, non Jepang. Wah, ini sangat spesifik gitu. Boleh diceritakan dulu awal mulanya terbentuk dari komunitas Iron Buffalo Bikers ini bagaimana dan seperti apa? Kalau Pak Suryo, ya, silakan. Kalau awal terbentuknya itu dari orang-orang yang sesepuh-sesepuh dulu, tahun 90-an, sekitar 94. 92 mereka sudah kumpul, seperti yang sesepuh dari Pak Teguh, Pak Mas Bek, Mas Imo, itu yang lama-lama itu mereka berkumpul. Kemudian 94 ada jambore pertama kali di Semarang, itu jambore motor antik. Nah, mereka datang kemudian membentuk Iron Buffalo di Solo. Jadi mulai terbentuk Iron Buffalo itu tahun 1994. Kalau Pak Suryo bergabung tahun? Saya bergabung mulai 1996. 2 tahun kemudian? Iya. Waktu itu masih bujang, masih sekolah atau? Masih bujang. Kalau Pak Panji, kapan ikutan gabung di Iron Buffalo? Kurang lebih sama, 97 saya mulai beli motor antik tahun 95 ketika saya sekolah di Jogja, tapi gabung di komunitas 97 karena ada problem. Motor antik ini kan penuh dengan problematika yang asik. Iya. Rusak, cari spare part dan lain-lain lah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi ya dari klub. Dari teman-teman komunitas ya. Dari situ kita kenal sampai semuanya masih bujang rata-rata ya. Iya. Sampai sekarang udah ada yang punya cucu, kita masih udah kayak keluarga. Dan masih kumpul sampai hari ini ya. Masih solid juga ya. Iya. Ngomongin soal motor, ini kan tadi spesifik banget gitu. Iya. Eropa, Amerika, non Jepang, non skuter. Kenapa? Dan ada lagi saya tambahkan berusia 35 tahun atau lebih. Jadi kalau usianya masih 30 itu belum bisa masuk kategori antik. Ya. Harus 35 ke atas gitu usianya. Iya. Kenapa begitu spesifik pengennya? Kesepakatan bersama bahwa itu disebut antik ketika dia udah satu usia, kemudian ya kelangkaan dan lain-lain. Spiritnya kan sebenarnya melestarikan, menjaga ya, gitu ya? Menjaga agar itu tetap ada. Dan ini sebagai potret masa lalu Indonesia itu luar biasa. Motornya ada yang usianya mungkin udah 75 tahun ada. Ada 1942 itu motor-motor perang. Nah, kita lestarikan diantaranya itu sebagai potret kita bahwa kita itu punya masa lalu yang panjang, yang keren gitu ya. Iya. Iya. Ini kalau punya Pak Suryo sendiri tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau punya saya Triumph tahun 48. Tahun 48. Ya. Berarti 3 tahun setelah Indonesia Merdeka. Ya. Kalau punya Pak Panji atau punya beberapa? Cuman satu. Kalau Pak Panji boleh cerita nih. Ada beberapa. Saat ini ya tahun 42 dan tahun 48 Harley Davidson.
ada juga DKW tahun 68, sepeda kumbang. Jadi motor antik ini jangan diidentikan dengan motor gede, tapi ini motor tua, motor klasik. Motor klasik. Nah itu meliputi sepeda 50 cc, 40 cc yang goes. Iya. Jadi sepeda yang ada mesinnya ada itu mesinnya, ya. Itu sampai yang beroda 3. Kalau ngomongin soal anggota, kan dulu gabungnya pas masa bujang-bujang ini. Sekarang sudah ada yang punya cucu juga. Ada. Nah, kalau sekarang anggotanya itu apakah juga ada yang muda-muda, generasi penerus, mungkin pelajar, mahasiswa, atau yang masih bujang juga gitu? Ada. Itu jadi kita memang itu belakangan itu jadi PR banget buat kita untuk regenerasi. Karena supaya lestari kan harus ada penerus. Betul. Nah, ini ada, tapi nggak terlalu banyak, tidak sebanyak era kita. Karena zaman itu berubah, bahwa di era kita tuh motor antik itu bukan sesuatu yang mahal secara rata-rata. Tapi untuk hari ini, motor karena semakin langka, harganya jadi melambung. iya, semakin tua juga umurnya. Semakin tua menyebabkan anak muda jadi untuk masuk itu hambatannya cukup banyak. Karena kan mereka belum berpenghasilan. Itu PR banget buat kita. Khususnya bagi anggota yang punya anak, ya diharapkan bisa meneruskan. Ya. Kalau misalkan belum punya, tapi kemudian apa ya, suka atau akhirnya mengamati, begitu, apakah bisa bergabung juga? Bisa. Ada yang aktif di organisasi, ya senang kumpul, ada aksi-aksi yang kita lakukan bersama juga aktif. Itu juga bisa, tapi maksudnya support. Maksudnya support. Oh, baik. Belum member. Kalau sudah punya motor antik, kita masukkan ke member. Dengan tapi kalau belum masih bentuknya support ya. Iya. Dapat vest seperti ini. Ya. Ini vest khusus touring. Ya, mendapatkannya perlu ada effortnya. Ya, kalau sudah. Boleh diceritakan syaratnya apa gitu untuk mendapatkan vest ini? Atau ini vest keanggotaan? Keanggotaan. Boleh dijelaskan? Ini menarik ini ya. Identitasnya di punggung itu. Nah, Iron Buffalo Motor Antik Club Solo Raya. Ini tidak hanya sesolo tapi Solo Raya ya, Pak Panji ya. Boleh diceritakan ini? Ini kalau untuk mendapatkan ini itu harus datang ke Jambore Maci seluruh Indonesia, yang dimana itu kalau di Jawa itu 2 kali datangan. Setahun 2 kali? Enggak. Atau setahun sekali. 2 kali kedatangan Jambore di Jawa, dapat vest, baru bisa dapat vest. Oh, jadi harus minimal datangnya 2 kali? Iya. Kalau di Jawa 1 kali cukup. Bisa cukup. Ini menarik ya, sahabat TV10. Untuk informasi sama sahabat TV10 yang ada di rumah, Maci itu adalah motor antik klub Indonesia. Jadi Iron Buffalo Solo ini atau Iron Buffalo Bikers itu menginduk ke organisasi nasional Maci itu tadi. Berarti ini apa, organisasi atau komunitas serupa ada juga ya di kota-kota yang lain, kota kabupaten yang lain. Hanya mungkin namanya yang berbeda. Kalau ngomongin soal nama, ini Iron Buffalo ini apa cerita di balik nama Iron Buffalo? Kenapa Iron Buffalo, Pak Suryo? Karena Buffalo itu kan identik kita dari keraton ada kerbau bule. Iya. Nah, karena kerbau itu sebagai simbol dari Solo, kita pakai buffalo-nya. Untuk sebagai simbol ini orang Solo nih, orang gitu Solo, ya. Jadi kerbau bule itu, kerbau Kiai Slamet itu kita pakai, kemudian kita kasih besi ironnya itu jadi Iron Buffalo. Identik dengan kerbau bule, dan motornya kita ya juga besi itu tadi. Ya, semua. Ini simple tapi menarik ya, menunjukkan identitas kalau Iron Buffalo ini asalnya dari Solo. Nah, ini untuk kegiatan sendiri di komunitas Iron Buffalo ini apa aja kegiatannya buat para anggota? Untuk kita pertemuan setiap 3 bulan. 3 bulan sekali kita pertemuan, ditempatkan ke wilayah-wilayah yang bergantian. Jadi dari Karijidan Surakarta
bergantian hari, kadang ke Wonogiri, kadang ke Boyolali, kadang ke Sukoharjo, nanti ada Sragen. Kalau Sragen sama Klaten itu sudah ada sendiri motor antiknya, klubnya sendiri. Berarti Karanganyar. Ya. Kalau anggota sendiri untuk Solo sama beberapa kabupaten yang tergabung ada berapa saat ini? Sekitar sekarang 130-an lebih. 130. Iya. Dari itu anggota atau ada supportnya juga? Ada supportnya juga. Wah, ini kalau 130 ngumpul sebenarnya sudah gayeng ya, sudah rame gitu. Apalagi kalau misalkan ada anggota-anggota baru yang lain yang ngumpul, mungkin di sahabat TV 10 yang ada di rumah barangkali punya yang antik-antik, motor antik Eropa, Amerika, tapi belum gabung, bisa gabung ya? Bisa. Silahkan bergabung dengan teman-teman Iron Buffalo Bikers, motor antik Kota Solo Raya. Jangan kemana-mana, kita sesaat lagi akan kembali tetap di Kongko bareng komunitas. Halo sahabat TV 10, masih bersama saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas, dan masih bersama ini bapak-bapak keren, bapak-bapak bikers dari Iron Buffalo Bikers Motor Antik Club Solo Raya. Tadi kita sudah ngobrolin beberapa hal ya seputar tentang teman-teman ataupun anggota dari Iron Buffalo sendiri. Kalau dilihat dari kegiatannya, kan tadi sempat ngobrolin triwulan sekali ngumpul. Tapi kalau untuk touringnya itu biasanya berapa bulan sekali? Belum tentu. Jadi kita kalau bisa 1 bulan itu ada 4 kali touring, karena ada undangan dari wilayah dari luar Solo yang ulang tahun, anniversary gitu, kita akhirnya touring sama-sama. Kalau di rata-rata sebulan mesti keluar atau enggak? Atau berapa bulan sekali biasanya mesti keluarnya? Pasti touring. 1 bulan sekali pasti ada. Ada touring? Ada touring, iya. Wah, ini juga lumayan padat juga ya kalau setiap undangan maupun nggak ada undangan. Jalan, ya. Sempat ke spill tadi kegiatan motor Klub Maci, Motor Antik Club Indonesia. Itu kan ada jamborenya 1 tahun sekali. Nah, ini boleh diceritain Pak Panji, kegiatannya apa saja sih waktu di Maci itu? Kalau jadi gini, Iron Buffalo ini kan melingkupi Karesidenan Surakarta. Nah, kita menginduk ke Maci Pusat yang total ada 70 cabang di seluruh Indonesia. Setiap tahun secara berganti itu diadakan jambore nasional. Di dalam jambore nasional itu yang pasti silaturahmi sesama penggemar motor antik di seluruh Indonesia. Kemudian di situ ada mulai dari pasti hiburan, kemudian ada merchandise, market, ada pasar. Jadi ada ekonomi kreatif terjadi di setiap jambore, mulai dari spare part sampai ke yang dipakai untuk touring itu. Touring, bikersnya itu banyak booth-booth, makanan dan lain-lain. Kemudian ada pameran motor dan kontes. Kadang-kadang ada lomba. Tapi yang pasti silaturahmi. Pada tahun yang sama itu biasa ada munas. Kadang-kadang ada waktu jambore ada sedikit pertemuan meeting para pengurus, tapi bisa juga nanti waktu munas. Nah, kalau jambore itu seperti kegiatan wajib lah, seperti lebarannya gitu. Jadi kita semua datang. Ya, kita semua datang. Karena dalam komunitas motor antik itu tidak semuanya bikers. Tidak bisa dipungkiri, di situ ada kolektor dan ada pedagang. Kolektor dan pedagang itu juga ikut jadi bagian melestarikan itu. Yang bikers itu kan kita ini bikers riding aja. Mereka kan ada transaksi gitu kan sehingga hidup. Betul. Itu kegiatannya itu kalau jambore. Jadi kita
kita rame-rame, kita dibentuk kepanitiaan. Kalau Munas tadi berarti beda ya, Munas Beda, dengan Jambore. beda. Munas juga 1 tahun Munas, sekali atau Raker itu ada. Beda-beda? Ada Iya. 3 agenda, 3 agenda rutin dari Maci Pusat. Jadi Jambore, Rakernas, sama Munas. Kalau Munas untuk tahun ini jatuh di Lumajang besok tanggal 13-14 Desember. Itu untuk pemilihan ketua baru Maci Pusat itu kan ini tahun ini habis masa jabatannya. Jadi nanti di Munas itu pemilihan ketua lagi. Oke, ini sudah seberapa sering atau sudah ikut kemana saja Pak Surya sama Pak Panji? Wah ya, kemana-mana. Selalu hadir atau? Ya sering-seringnya hadir, tapi kan perjalanan ini kan cukup panjang ya, udah Betul. 30 tahun itu kan kadang ada fase di mana memang kita juga Perlu ngasih kesempatan yang lain dulu. iya, dan dalam fase kehidupan kan kadang baru sibuk kerjaan atau Betul. mungkin anak atau Iya. keluarga, itu kita timbul tenggelam, hilang datang dan pergi sesaat itu wajar di komunitas. Tapi seperti saudara, udah semuanya itu rata-rata kan udah lama ya. Udah lama. Seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga. Ya. Dan kita ada, kita ini ada yang menarik itu kita ada kas iuran rutin bulanan, kas bulanan. Nah, dan kita juga ada donatur yang kita ini jadi satu wadah di mana kadang-kadang kan anggota satu sama lain kadang sedang ada kebutuhan yang mendesak atau berkesusahan, mungkin sakit gitu ya. Sakit. Kita ada divisi sosial. Wah, keren. Mulai dari support antar anggota sampai ke orang umum. Jadi kita jadi kanal di mana kita bisa beramal, ada bencana alam, mulai dari gempa, gunung meletus, apa itu kita kumpulin, kita sebagai kegiatan dia. Meskipun ini komunitas bikers tidak hanya melulu tentang motor itu sendiri, tapi juga tentang sosial juga. Jadi horizontalnya tuh kita jalan. Jadi harus kita sangat peduli itu, supaya kumpulnya ini tujuannya untuk apa gitu, tidak sekedar bermotor aja. Kalau biasanya yang dilakukan untuk kegiatan sosialnya sudah apa saja yang dilakukan Pak Suryo? Ya, kalau kita tiap rutin itu Ramadan itu pas Ramadan ya, itu kita bagi-bagi takjil. Jadi untuk buka puasa itu sore kita di Nonongan kita bagi-bagi itu, terus kita ke panti asuhan untuk sekedar untuk membantu. Jumat Berkah juga ada Jumat divisi, ada 3 divisi sosial yang dia keliling mau kemana Jumat membagi ini, nasi bungkus atau apapun. Kalau ada yang sedang kepingin ada rezeki lebih, pengen bisa melalui divisi itu, dan laporannya akuntabel, jelas. Ya. Jadi kalaupun mungkin dari luar mau ada yang bantu support itu sangat-sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Wah, ini luar biasa ya. Perkumpulan yang bermanfaat tapi juga ini menghidupkan sekitar gitu. Artinya peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar, tidak hanya peduli dengan komunitas itu sendiri. Kalau ngomongin soal pengalaman pribadi, ini kan kumpul sudah lama, bahkan sampai kayak keluarga. Ini berarti kan kayak sudah ada keterikatan batin gitu ya. Apa pengalaman pribadi yang sudah dirasain di klub Solo Antik ini, motor Solo Antik ini? Kalau ya yang paling terkesan itu kalau kita waktu touring bersama, itu ada yang rusak, pasti ada yang rusak, karena memang dari motor antik itu kan perawatannya ya, yang menantang itu perawatannya. Ya, jadi bahasanya kita bengkel di jalan itu sudah biasa. Jadi sampai malam, tengah malam masih bengkel, pagi sudah jadi kita berangkat lagi gitu. Jadi istirahatnya kurang itu sudah biasa. Yang itu yang menjadi malah semakin erat kita persaudaraannya. Jadi ya yang capek ya tidur, yang mau bantu ya bantuin. Ya.
Berarti kalau berangkat touring ini peralatan bengkelnya juga perlu dilengkapi gitu ya? Iya, yang mendasar aja, yang jenis misalnya kayak rantai, busi gitu ya. Kalau Pak Suryo pernah macet di jalan motornya? Pernah berhenti gitu? Pernah. Terus itu kapan dan di mana? Boleh diceritakan? Kalau yang terakhir macet itu nggak macet, tapi lahar roda belakang rusak waktu di Aceh. Wah, Kemarin waktu cari jambore di Metro Lampung, kita lanjut naik ke Sabang. KM0. Ya di waktu masuk Aceh lahar rusak. Jadi bongkar, ternyata sebenarnya sudah bawa sarep. Tapi kenyataannya keliru yang bawa. nggak pas. Tidak kurang. Terus akhirnya bagaimana? Untung masih dekat, ada kota dekat, yang terdekat ya cuma 3 kiloan. Ya dicarikan teman, akhirnya dapat pasang, bisa lanjut lagi. Bisa lanjut lagi. Iya. Ini nggak akan kelupaan kayaknya. Nggak akan terlupakan maksudnya. Jadi bongkar-bongkar di jalan itu sudah biasa. Ya. Kalau Pak Panji, pengalaman macet di jalan tuh Sama, saya pernah mau ke Lampung, Jambore tahun 2012, sampai di sebelum Banjar itu pengapian saya rusak dan silinder kopnya itu bocor packingnya. Itu sore hari, saya harus bermalam sampai besoknya cari bahan packing, bikin packing dulu, sampai molornya itu 2 hari di Banjar. Karena cari materialnya ke tukang bubut dan lain-lain, ya jadi cerita. Dan jangan dibayangkan terus kita tidur di hotel dan mudah spare-nya cari itu. Kita bikin, cari plat dulu, cari plat di mana ada orang jual tembaga, kita bikin. Nah, kita lanjut perjalanan. Dan banyak lagi cerita-cerita. dan itu nggak bikin nyesel ya, tapi bikin semangat ya. Dan yang motornya nggak bisa lanjut lagi gitu ya, ada cerita. Jadi gimana kita nggak bisa dibenerin, gimana harus cari angkutan umum untuk dibawa pulang atau dititipkan di situ. Banyak cerita di Motor Ini Antik. contoh-contoh dari cerita-cerita unik, dan kalau mungkin diceritain semuanya nggak cukup waktunya ya. Iya. Tapi anyway, Terlalu by the panjang. way, hari ini terima kasih banyak Pak Suryo, Pak Panji sudah berbagi sama kita semuanya seputar tentang Iron Buffalo Bikers. Ini adalah komunitas motor antik Solo Raya. Sekali lagi terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan demikian ya, sahabat TV 10, ngobrol kita bersama Iron Buffalo Bikers motor antik Solo Raya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.